Update klasemen Liga Inggris, karpet merah Manchester City dari Arsenal. Pergantian pucuk pimpinan klasemen Liga Inggris menjadi tanda berakhirnya pekan ke-9 EPL. Manchester City muncul sebagai sang pemuncak klasemen sementara Liga Inggris. Mereka sekaligus menggusur Liverpool yang sebelumnya memegang tampuk kepemimpinan tersebut. Manchester City berada di puncak klasemen dengan raihan 23 poin dari 9 pertandingan. Pasukan tempur Pep Guardiola unggul 1 angka dari Liverpool yang ada di peringkat kedua. Keberhasilan The Citizens naik ke peringkat pertama tak lepas dari hasil yang didapat Liverpool pekan ini. Mereka bermain imbang 2-2 yang membuat perolehan poin tak lagi menjadi keunggulan dari Manchester City. Bagi Arsenal, mereka tak hanya memberikan karpet merah kepada Manchester City. Hasil imbang tersebut sekaligus menempatkan mereka berada di urutan ketiga. Rahasia keawetan Guardiola di Manchester City. Pep Guardiola kini jadi manajer yang paling bertahan lama di Premier League saat ini. Guardiola mengungkapkan satu hal yang jadi rahasianya. Manajer top Spanyol itu bergabung dengan Manchester City pada musim panas 2016. Di masa itu, Premier League masih diramaikan dengan beberapa manajer kawakan macam Arsene Wenger, Jose Mourinho, dan Jurgen Klopp. Seiring berjalannya waktu, Wenger dan Mourinho diberhentikan. Klopp mundur di akhir musim lalu, sedangkan Guardiola masih bertahan dan kini memasuki musim ke-9 menangani The Citizens. Dibandingkan dengan kolega-koleganya, kursi manajer Pep Guardiola di Man City relatif tidak pernah dalam ancaman. Guardiola mengungkapkan, keawetannya itu hanya karena dia terus mempersembahkan gelar juara. Ketika Anda sudah 9 tahun di pekerjaan ini, Anda jadi yang terlama. Di dalam sepak bola itu, jika Anda tidak juara, atau Jurgen pensiun, ketika Anda tidak menang maka Anda mengganti manajernya. Inilah dunia kami. Jawaban sederhananya adalah saya masih di sini karena kami juara. Kalau tidak, saya tidak akan di sini, bahkan rasa hormat dan kepercayaan yang kami miliki satu sama lain tidak ada pada hierarki dengan saya, dan saya dengan hierarki saya tidak akan berada di sini. Anda memang harus juara di dalam bisnis ini. Ini adalah satu-satunya pekerjaan di mana orang-orang sangat menuntut untuk mendepak Anda. Masuki tahun keduanya di Manchester City, begini kata Josko Gvardiol. Josko Gvardiol tampil luar biasa dalam musim keduanya di Manchester City, di mana dia tampil di setiap pertandingan yang dimainkan tim arahan Pep Guardiola sepanjang musim 2024-25. Sering dimainkan sebagai bek kiri, pemain internasional Kroasia ini tampil sangat baik dalam bertahan, sementara ia semakin menjadi ancaman serius dalam posisi menyerang. 6 golnya di Premier League pada 2024 menjadikannya sebagai bek dengan torehan gol terbanyak di divisi ini. Setelah mengangkat gelar Liga Utama pada periode pertamanya di Etihad, Gvardiol menegaskan bahwa dia masih belajar dari rekan-rekannya yang lebih berpengalaman dan semua orang bekerja keras untuk dinobatkan sebagai juara demi memperpanjang rekor 5 musim beruntun. Saya mengikuti para pemain lain yang telah berada di sini selama bertahun-tahun. Ini adalah tahun kedua saya dan saya masih mempelajari bagaimana liga ini bekerja dan kompetisi yang berbeda. Hal yang baik adalah kami semua tetap bersatu dan kami semua di sini untuk satu sama lain. Kami semua saling mendorong satu sama lain. Kerja keras dan fokus sudah ada sejak saat pertama dan hari pertama, dan itulah mengapa kami memenangkan 4 gelar secara beruntun. Pep Guardiola, tak ada laga mudah di Premier League. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengomentari kemenangan yang harus diraih dengan susah payah saat menjamu Southampton. Namun, hasil tipis melawan tim promosi ini cukup mengejutkan, mengingat status City sebagai salah satu klub raksasa Inggris. Dengan total 22 tembakan, termasuk 8 yang tepat sasaran, seharusnya City mampu mengamankan kemenangan dengan skor lebih meyakinkan. Meski demikian, Pep Guardiola tak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, tak ada pertandingan yang mudah di Liga Primer pada saat ini.
Saya lebih suka menjadi yang teratas daripada tidak menjadi yang teratas, tetapi bukan itu intinya. Lihat apa yang terjadi hari ini. Aston Villa kehilangan poin di kandang Bournemouth dan Brighton kehilangan poin di kandang Wolves karena itu sangat sulit. Kami menang di Wolves pada menit 94 atau 95. Hari ini kami menciptakan peluang dan kami bisa saja mencetak 2 atau 3 gol yang diharapkan jauh lebih baik. Tapi saya harus mengakui itu adalah pertandingan yang menuntut bagi kami. Sebuah pertandingan yang menuntut bagi kami. Bernardo Silva, Manchester City seharusnya bisa bantai Southampton. Gelandang Manchester City, Bernardo Silva, mengklaim The Citizens seharusnya bisa meraih kemenangan telak atas Southampton. Adapun satu-satunya gol kemenangan sang juara bertahan dicetak oleh Erling Haaland di menit kelima. Setelah laga usai, Bernardo Silva memberikan komentarnya. Silva mengklaim Man City seharusnya bisa meraih kemenangan dengan skor yang lebih telak. Namun, kokohnya pertahanan The Saints pada laga tersebut membuat mereka gagal menambah koleksi gol. Mereka melakukan pressing tinggi, mereka mencoba membangun serangan saat menguasai bola. Itu membuat kami sangat sulit untuk menekan mereka karena jika Anda bermain 1 lawan 1 di tengah, mereka akan menemukan ruang, maka itu tidak mudah bagi para pemain bertahan kami dan mereka memiliki pemain-pemain yang cepat di lini depan. Pertandingan yang sulit bagi kami, namun kami sangat gembira dengan raihan 3 poin. Sekarang, kami sudah terbiasa dengan hal itu ketika tim-tim bertahan jauh melawan kami yang membuatnya lebih sulit. Kami harus bersabar. Kami sudah terbiasa dengan hal itu. Kami memiliki peluang untuk mencetak 3 atau 4 gol untuk meraih kemenangan, namun mereka layak mendapatkan banyak pujian atas apa yang mereka lakukan hari ini.